Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Dewasa ini pergaulan bebas menyebabkan banyaknya kasus perzinahan, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Budaya barat dan pengaruh asing membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang wajar dan bukan hal yang dilarang lagi. Misalnya seperti pacaran. Di dalam Islam tidak ada istilah pacaran dan tidak diperbolehkan seseorang untuk berduaan atau berkholwat yang bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Akibatnya banyak gadis yang hamil di luar nikah dan pernikahan yang terjadi karena kecelakaan. Terus apa yang bisa kita lakukan apabila kita melakukan perbuatan zina? Dan bagaimana jika ingin menghapuskan dosa zina? Mengingat sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya. Berikut akan kami jelaskan tentang zina dan amalan yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa zina. Zina di dalam Islam diartikan sebagai perbuatan buruk yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina yaitu salah satu perbuatan yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri bisa digolongkan ke dalam zina mukson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu mukson yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Mengenai hukum dari perbuatan zina, yaitu dengan rajam atau lemparan batu sehingga mati bagi pelaku zina mukson, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu mukson. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama adalah hukum Allah kalau kamu beriman kepada Yang Maha Kuasa dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat Nur ayat 2. Lalu dalam firman Allah yang lainnya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan buruk, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka ke dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Yang Maha Kuasa memberi jalan lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Meskipun telah melakukan dosa zina dan juga perbuatan tersebut hampir setingkat dengan membunuh manusia, tetap saja kita harus berkeyakinan bahwa Yang Maha Kuasa akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat zina apabila dia melakukan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh yang bisa menghapuskan dosa zinanya. Berikut ini yaitu amalan penghapus dosa zina yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang kalau dia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina bisa mengembalikannya pada jalan yang benar. Kalau ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh
atau taubatan nasuha. Taubatan nasuha yaitu taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Yang Maha Kuasa memberikan janji bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah pada surat At-Tahrim ayat 8. Orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Yang Maha Kuasa dengan taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam tanah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Yang Maha Kuasa tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Lalu yang kedua, sholat taubat. Sholat yaitu salah satu amalan yang bisa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan juga menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya bisa meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat ini yaitu sholat sunat yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Sedangkan mengerjakan sholat taubat tentunya dengan tidak meninggalkan sholat wajib, maka dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Yang Maha Kuasa menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lalu yang ketiga, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Yang Maha Kuasa yaitu salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Yang Maha Kuasa, dan dosa-dosa seseorang bisa dihilangkan dengan terus menyebut nama Yang Maha Kuasa sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 135. Lalu yang keempat, berbuat baik kepada orang lain. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan buruk atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Yang Maha Kuasa, terus memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain daripada Yang Maha Kuasa? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan buruknya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Kalau seseorang berbuat dosa dan juga keburukan, maka untuk menghapuskannya, dia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lain. Seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan, ada seorang wanita pelacur yang masuk surga karena dia telah memberi minum anjing yang kehausan. Lalu yang kelima, berpuasa. Berpuasa yaitu salah satu cara melatih hawa nafsu dan juga kesabaran kita. Puasa juga menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama kalau melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan juga puasa Asyura. Lalu yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran bisa menjernihkan hati
dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampun pada Yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.